Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Biar pembaharuan demi pembaruan terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami di rumah kami masing-masing. Kami dilawat, kami dijamah, karena kami percaya ketika kami meninggikan nama Tuhan, ketika kami memuji-muji Tuhan, ketika kami memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan yang melawat setiap kami umat-Mu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di tempat di mana kami tinggal, di tempat di mana kami membangun mesbah Tuhan, di tempat di mana kami menyembah Allah, setiap kami dijamah, setiap kami dipulihkan. Bahkan kami percaya yang sakit tatkala kami menyembah Tuhan, hari ini kami menerima kuasa, hari ini kami terima kesembuhan, karena kami percaya Roh-Mu memberikan kebebasan, Roh-Mu memberikan kelepasan, ya Allah. Dan di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Pagi hari ini kami datang di altar kudus Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat setiap waktu yang kami boleh lewati. Dan kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Betul, hari-hari ini kami masih sukar mengalami susah untuk kami melihat kebahagiaan. Betul, sampai hari-hari ini kami masih harus menghadapi tantangan, masalah, pergumulan. Bahkan setiap ada saja rancangan-rancangan orang jahat dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami pegang, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang mengarahkan kami, Tuhanlah yang membimbing kami untuk kami tetap terus melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kembali saat yang indah bagi kami untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami percaya firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan yang menyesatkan. Kami terus dibaharui, kami terus didewasakan, dan kami terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, dan buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjalan sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Dia akan kuatkan kaki kita untuk berjalan maju sekalipun ada badai di hadapan kita. Kalau Dia menyertai kita, maka Dia akan kuatkan lengan kita untuk menanggung setiap beban dan pergumulan hidup kita. Dan kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kita, maka sekalipun kita maju meneteskan air mata, Tuhan yang akan mengubahkan keadaan itu menjadi air mata puji-pujian. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal 44. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin kita belajar terakhir dari Kejadian pasal 43, di mana pada akhirnya Yusuf bertemu dengan Benyamin, adik kandungnya. Dan akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, mereka makan bersama, ya kan, mereka saling bertemu bersama-sama. Tapi kisahnya tidak selesai sampai di situ. Karena apa? Karena Yakub, orang tua mereka, ayah mereka masih ada di Kanaan. Dan ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Ini akan kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-44, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 44 sampai ayat pertama sampai dengan ayat 17 dari Kejadian pasal 44. Ya, puji Tuhan. Sesudah itu, setelah mereka makan bersama, mereka saling berpandang-pandangan, maka
diperintahkan oleh Yusuf kepada kepala rumahnya, isilah karung-karung orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, sama seperti yang sudah-sudah apa yang diberikan kepada Yusuf dikembalikan. Uang-uangnya dikembalikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan gandum tetap diberikan, gitu ya kan. Dan kata Yusuf bilang begini, dan piala perak itu taruhlah itu di dalam mulut karung anak yang bungsu, yakni Benyamin adik kandungnya, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatlah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat strategi Yusuf. Strategi Yusuf agar supaya Benyamin bisa tinggal bersama-sama dengan dia, karena sudah terlalu lama tidak bertemu, maka ada kerinduan. Maka strateginya, maka Yusuf menaruh piala itu di dalam karung milik kepunyaan Benyamin, ya. Nah, bukankah ini piala tuanku? Ketika dikejar oleh kepala rumah dari Yusuf, maka ayat 5 berkata, bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan biasa dipakai untuk menelah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf. Maka jawab abang-abangnya Yusuf ini, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah Tuhan? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain akan bebas dari salah. Karena memang tujuannya supaya Benyamin adik kandungnya ini bersama-sama tinggal dengan Yusuf di Mesir. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung si bungsu, karung Benyamin. Lalu mereka semua mengoyakkan jubahnya, dan masing-masing memuati keledai, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf masih ada di situ. Jadi mereka disuruh balik lagi karena kedapatan ada bawa piala, balik lagi ke Mesir, gitu kan. Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat melahah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apa yang akan kami katakan kepada tuanku? Apa yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawab Yusuf, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul, memang ini adalah strateginya Yusuf. Tapi seringkali saudara, pada realita kehidupan ini yang terjadi, gitu kan. Ada orang-orang sudah melakukan kebaikan, ada orang-orang yang sudah menolong orang, tapi dibalas dengan kejahatan. Ini yang disebut di dalam ayat yang keempat, kamu membalas kebaikan dengan yang jahat. Kamu membalas dengan apa yang baik dengan yang jahat. Jangan kaget, jangan aneh,
kalau kita mengalami hal seperti ini. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia. Kita masih bisa mengalami apa yang jahat ketika kita sudah berkorban buat orang lain. Kita bisa mengalami apa yang buruk, tersekalipun yang melakukan adalah orang yang pernah kita tolong. Sekalipun yang pernah kita lakukan adalah orang yang pernah kita bela. Kok bisa ya pendeta ada orang-orang seperti ya? Karena kita masih tinggal di dunia. Saya pernah menyampaikan bahwa dalam dunia ini ada 3 jenis orang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang ini bisa melakukan apa yang membalas apa yang baik dengan yang jahat. Dia nggak peduli orang udah buat baik sama dia. Dia nggak peduli orang udah tolong dia. Dia nggak peduli. Yang penting selama saya menguntungkan, ini menguntungkan buat saya, ini nyaman buat saya, ini enak buat daging saya buat. Nggak peduli saya harus menyiksa orang yang pernah saya tolong. Nggak peduli saya harus menusuk orang dari belakang, orang yang pernah saya tolong, orang yang pernah menolong saya. Nggak peduli. Ini adalah jenis orang yang tidak mengenal Tuhan. Bodoh amat, sesuka-sukanya gua lah. Tapi ada jenis orang yang kedua. Orang ini mengenal Tuhan, tapi masih juga sering keluar dalam egonya, dalam dirinya, kedagingan. Maksudnya apa? Orang ini bisa membalas yang baik dengan yang baik, tetapi dia juga bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Makanya kalau saudara pernah dengar perkataan tersebut kan, saya bisa baik sama kamu kalau kamu baik sama saya. Tapi jangan sampai kamu buat jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Ada perkataan-perkataan seperti itu yang saya dengar dari anak-anak Tuhan. Bayangkan saudara kasih dalam Tuhan. Tapi jenis orang yang ketiga adalah jenis orang seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Membalas yang jahat dengan yang baik. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang langka. Orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan. Sekalipun hidupnya dirugikan orang lain, dia tetap buat orang lain berhasil. Dia tetap menolong orang. Kenapa dia bisa buat seperti itu? Karena dia menyadari panggilannya adalah jadi berkat. Nah, 3 jenis orang ini kita ada di mana? Iya kan? Membalas yang baik dengan yang jahat, membalas yang baik dengan yang baik, atau yang jahat dengan yang jahat, atau membalas yang jahat dengan yang baik. Itu ekstrim. Itu ekstrim sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan kaget, jangan aneh kalau di tempat di mana kita hidup itu ada orang-orang aneh seperti itu yang bisa saja dengan teganya membalas yang baik dengan yang jahat. Banyak saudara. Ya contoh sederhana ya kan, orang yang kita mungkin ada orang-orang yang pinjam uang, ada orang-orang yang ya udah nanti tolong saya ya, bantu saya nanti saya ganti ya. Giliran ditagih, ini contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Giliran ditagih, orang yang diutangi lebih galak, lebih kejam, lebih jahat dari orang yang minjemin uang. Ada kayak gitu. Sampai orang yang minjemin juga jadi takut-takut, ini kok bisa ya begitu ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia di mana ada orang-orang unik seperti itu. Nah, kita nggak boleh maksudnya kita jangan sampai merasa aneh. Kenapa ya? Kok ada orang-orang keji begini, orang-orang jahat begini, orang-orang unik seperti ini? Jangan aneh. Alkitab bilang dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal dari Allah, tapi kita ditempatkan di dunia. Dan dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita dibedakan. Sama-sama bilang sama saya dibedakan. Apa yang membuat kita berbeda? Kita berasal dari Allah. Kalau kita baca di ayat yang pertamanya sudah dikasih dalam Tuhan, maka Alkitab katakan jelas, kita yang percaya Yesus, maka kita lahir dari Allah. Jadi orang-orang yang percaya Yesus itu lahir dari Allah, dan tapi tetap tinggal di muka bumi, tetap tinggal di dunia di mana kejahatan merajalela.
di mana Alkitab katakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita ada di dalamnya. Kita ada di tengah-tengah. Makanya Yesus bilang jelas, kamu aku utus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kita diutus, kita ditaruh di tengah-tengah dunia, saudara dikasih dalam Tuhan, yang penuh dengan kejahatan, yang tidak ada keadilan, sulit untuk mendapatkan keadilan. Tapi gak apa-apa, Alkitab sudah menjamin kok kita yang lahir dari Allah dijaga, disertai, dilindungi oleh Allah. Nah, apa sikap kita? Ini yang mesti kita pegang. Apa sikap saya menghadapi orang-orang seperti ini? Orang-orang yang membalas yang baik dengan yang jahat terhadap saya. Lihat ya, saudara-saudaranya Yusuf membalas yang baik dengan yang jahat. Yusuf berbuat berbeda, dia membalas yang jahat dengan yang baik. Ada jelas ada dua gambaran di sini, dua jenis orang. Baik orang yang membalas yang baik dengan yang jahat, maupun orang yang membalas yang jahat dengan yang baik. Kita ada di mana? Betul, kita masih tinggal di dunia, kita masih hidup di dunia, tapi jangan sampai kita jadi sama dengan orang-orang dunia. Membalas apa yang baik dengan yang jahat. Kejam, sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan pernah lupa apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Apa sikap kita ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang yang udah kita tolong tapi dia nusuk kita dari belakang. Orang-orang yang kita udah bantu, orang-orang yang kita udah support tapi dia mengkhianati kita. Apa respon kita? Yang pertama, jelas jangan sampai kita terpengaruh. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, jangan sampai saya terpengaruh. Kenapa saya katakan jangan sampai terpengaruh? Karena ada orang-orang yang udah mulai goyang nih. Aduh, enak banget dia ya, hidupnya gak takut Tuhan, hidupnya jadi orang jahat, tapi kok berkatnya ada aja, tapi kok usahanya maju terus. Akhirnya mulai terpengaruh. Gua yang udah ikut setia sama Tuhan, gua yang udah membalas apa yang jahat dengan yang baik, tapi kok hidup gua begini-begini aja, gak maju-maju. Akhirnya mulai goyah dan mulai terpengaruh. Aduh, jangan-jangan gue lebih baik ikut cara hidup mereka aja deh, kayaknya lebih menguntungkan gitu. Gak pakai hati nurani, cuman pakai kedagingan, tapi hidupnya maju terus. Udah gue, orang-orang kayak gini gampang terpengaruh. Kenapa mereka bisa terpengaruh? Karena tidak tertanam dalam firman, sehingga gampang mengikuti apa yang dia pandang enak, bukan apa yang dilihat baik dan benar. Gampang terpengaruh, gampang ikut arus. So Paulus sudah mengingatkan, janganlah engkau menjadi sama dan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi sikap kita kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia, ya kan, orang-orang yang mengaku kenal Tuhan tapi kelakuannya jahat, membalas yang baik dengan yang jahat, jangan terpengaruh. Tetap konsisten, tetap ikut firman Tuhan. Ya, jangan sampai terpengaruh. Kita lihat enak, kita lihat akhirnya kita tergoyahkan gitu, kita jadi pengen ikut-ikutan. Ya, kalau engkau merasa disakiti itu nggak enak, jangan menyakiti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau merasa dihibur itu nikmat, ya belajar untuk menghibur orang lain. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi setiap orang-orang yang seperti ini, orang yang membalas yang jahat, yang baik dengan yang jahat. Jangan sampai kita terpengaruh. Tetap pegang dalam pendirian kita. Lakukanlah apa yang baik buat semua orang. Tetap pegang pendirian kita. Apa yang Yesus katakan. Jika ada orang menampar pipi kiri, mau beri pipi kananmu. Jika ada orang yang minta jubah, mau beri juga baju. Dengan kata lain, apa yang Yesus ajarkan, itu yang menjadi tolak ukur yang harus kita ikuti. Bukan sikap orang. No.
Tapi belajar untuk berdasarkan apa yang menjadi firman Tuhan, itu yang kita ikuti. Yang kedua, apa respon kita ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang membalas apa yang baik yang pernah kita udah lakukan, terus dia balas dengan kejahatan, dia balas dengan memfitnah kita. Yang pertama, jangan mudah terpengaruh, jangan ikut-ikutan. Dan yang kedua, jangan sampai kita kecewa dan sakit hati. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin orang-orang yang seperti itu memang sengaja Tuhan izinkan, Tuhan tempatkan ada di hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk apa? Memurnikan kita. Untuk apa? Membentuk karakter kita. Untuk apa? Untuk memproses kehidupan kita. Pastikan setiap kita menyadari, jangan sampai kita kotori hati kita dengan apa sikap orang kepada kita. Gak bisa. Orang gak bisa mengotori hati kita. Kitalah yang memutuskan untuk menaruh sesuatu di hati kita. Berulang-ulang saya sampaikan hal ini supaya kita menyadari, hatimu ada dalam kuasamu. Bukan, oh tapi kan habis dia jahat sekali sama saya, pendeta, sakitlah hati saya. No. Sikap orang tidak bisa mengotori hatimu. Yang membuat hatimu kotor adalah apa yang kau putuskan untuk kau taruh dalam hatimu. Sikap suamimu, sikap istrimu, sikap anak-anakmu, sikap mertuamu tidak bisa mengotori hatimu. Kitalah yang taruh sesuatu di hati kita. Jadi yang bodoh siapa? Ya kita. Kenapa kita taruh sesuatu yang merusak hati kita? Orang yang menyimpan dendam, orang yang kecewa, orang yang sakit hati adalah orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Bodoh. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh bodoh. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kecewa, saya nggak boleh sakit hati. Kita harus bermentalkan baja gitu, saudara. Jangan aneh, habis gimana ya pendeta, saya udah buat baik, saya udah tolong dia, saya udah mati-matian bantu dia, dia menusuk saya dari belakang, sakit hati saya. Saudara, kita masih tinggal di dunia, kita belum di sorga. Kita masih akan dipertemukan dengan orang-orang unik seperti itu. Orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menyakiti kita. It's okay, gak apa-apa. Tapi hati kita itu ada dalam kuasa keputusan kita. Apa yang kita taruh dalam hati kita. Engkau mau taruh damai, engkau tetap damai. Engkau mau taruh kepahitan, kebencian, maka itu yang akan terjadi. Kita yang memutuskan apa yang kita mau taruh dalam hati kita. Ya, jadi apa sikap kita kepada orang-orang seperti ini? Orang-orang yang membalas apa yang kita udah buat baik, apa yang udah kita tolong, dia balas kita kepada yang jahat. Yang pertama, jangan sampai kita terpengaruh dan akhirnya jadi sama dengan mereka. Caranya bagaimana? Tetap ikuti firman Tuhan. Sudah ada patternnya, udah ada tolak ukurnya, udah ada jalannya. Apa yang Yesus ajarkan, bukan apa yang dunia ajarkan. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang jahat, orang-orang licik, orang-orang yang membalas apa yang kita lakukan yang baik dengan kejahatan. Jangan sampai engkau sakit hati dan menyimpan dendam dan kecewa. Orang bisa buat apapun dalam kehidupan kita, tapi untuk menaruh sesuatu di hati kita itu keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa respon kita menghadapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang membalas apa yang baik yang pernah kita lakukan dengan kejahatan? Doakan dan berkati. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini unik. Ini bukan ajaran dunia. Ini adalah ajaran kerajaan sorga. Masa kita membalas apa yang orang lain lakukan jahat kepada kita dengan doakan, pendeta? Loh, itu yang Yesus lakukan. Di atas kayu salib Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Itu kelebihan dari orang yang percaya Yesus.
Ada orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus padahal dia udah tahu apa yang Yesus ajarkan tentang kasih. Tapi masih ada orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, apa sikap kita, apa respon kita menghadapi orang-orang yang membalas perbuatan baik kita dengan kejahatan. Jangan stres, jangan merasa aneh, karena kita masih tinggal di dunia. Orang-orang itu akan kita pertemukan. Kita akan bertemu dengan orang-orang itu. Karena itu persiapkan mental kita. Persiapkan mental kita. Saya pernah dengar cerita ada orang pernah ditolong, dibantu kerja. Dia nusuk orang yang tolong dia dari belakang dengan cara mengkhianati. Wow. Saya bilang, nggak usah aneh. Kita masih tinggal di dunia kok. Orang-orang seperti itu banyak saudara. Jangan aneh. Orang-orang seperti itu akan banyak kita jumpai. Makanya kita mesti tahu apa yang harus saya lakukan, sikap apa yang saya harus buat terhadap mereka-mereka ini yang melakukan seperti ini kepada saya. Itu yang mesti kita tahu, apa yang saya harus lakukan. Yang pertama, jangan terpengaruh. Jangan sampai apa yang mereka buat kepada kita membuat kita merasa, aduh enakan jadi kayak mereka ya. Udah gue ngelakuin hal yang sama aja. Jangan. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita lahir dari Allah. Alkitab katakan bahwa orang-orang yang percaya Yesus adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Dan kita ditempatkan di muka bumi. Tapi jangan sama dengan orang-orang dunia. Karena itu jangan terpengaruh. Dan yang kedua, kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, jangan simpen dendam, jangan kecewa, jangan sakit hati. Terkadang Tuhan taruh orang-orang modelnya seperti ini untuk membentuk karakter kita. Dan yang pasti untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mempraktekkan langsung apa yang Yesus ajarkan. Memang gak gampang, tapi ayo berjuang, ayo belajar. Dan yang ketiga, apa respon kita? Belajar untuk mendoakan dan memberkati orang-orang yang model seperti ini. Saudara, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Karena itu pastikan setiap kita doakan orang-orang yang seperti, kalau ada orang-orang seperti itu, doakan Tuhan supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan pulihkan hidup mereka, supaya mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Karena mereka melakukan sesuatu yang mereka kadang tidak sadari hal itu. Karena mereka tidak tahu kebenaran, wajar mereka melakukan seperti itu. Makanya kita doakan agar Tuhan menerangi langkah mereka, agar Tuhan membukakan mata rohani mereka, agar Tuhan menyingkapkan apa yang harus sebenarnya mereka buat. Doakan dan belajar untuk memberkati dengan ucapan. Sudah dikasih dalam Tuhan, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dalam kita menyikapi orang-orang yang membalas apa yang kau buat baik kepada mereka dengan kejahatan yang mereka buat kepadamu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur, kami terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami masih tinggal di dunia. Dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kami harus menjadi orang-orang yang berbeda. Betul kami masih tinggal di dunia, tapi kami tidak berjuang dengan cara-cara dunia. Betul kami tinggal di dunia, tapi kami tidak melakukan apa yang orang-orang dunia lakukan. Itu sebabnya kami memiliki Roh Kudus yang menuntun kami, yang mengarahkan kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami diingatkan agar tidak terpengaruh dengan cara-cara hidup orang-orang dunia. Agar kami tidak terpengaruh dengan cara-cara hidup apa yang orang-orang dunia lakukan kepada kami, membalas yang baik dengan yang jahat, mengkhianati orang yang pernah menolongnya. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menjadi orang-orang yang gampang mengikut arus.
Tapi biarlah kami tetap terus meneguhkan hati kami, mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Mengasihi musuh kami, berdoa bagi mereka yang menganiaya kami. Itulah yang menjadi nilai-nilai kerajaan sorga yang kami harus lakukan. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, biarlah Tuhan jaga selalu hidup kami. Ingatkan kami selalu bahwa kami tidak boleh menyimpan kecewa, kami tidak boleh menyimpan sakit hati, melainkan kami harus mendoakan mereka agar mereka diterangi hati mereka oleh kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mengalami hal seperti ini. Mereka dikecewakan oleh orang yang mereka tolong, mereka dikhianati oleh orang yang mereka pernah bantu. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka sehingga mereka tidak menyimpan kecewa, mereka tidak menyimpan sakit hati, mereka hidup dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka hidup mengalami kuasa Tuhan. Bahkan mereka boleh tetap terus menjadi berkat buat orang-orang yang pernah mengkhianati mereka, pernah menusuk mereka dari belakang dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik mereka boleh menabur benih yang baik dalam nama Yesus pada orang-orang yang pernah merancangkan yang jahat. Dan kami percaya benih itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih itu akan tetap tinggal di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap mereka yang pernah menjadi korban dalam melakukan apa yang jahat kepada mereka, pernah ditimpakan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, sehingga mereka tetap terus mengalami kasih Tuhan, mereka tetap terus mengalami hati yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Semakin hari kami semakin dewasa. Semakin hari kami semakin menyadari bahwa kami ada untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Hamba berdoa pada akhirnya menyerahkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa umat-Mu. Satu persatu Tuhan berdoa. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus sehingga setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka melalui WhatsApp, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Allah sendiri yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Allah sendiri yang menyembuhkan setiap mereka yang hari-hari ini memohon kesembuhan. Allah sendiri yang memulihkan setiap mereka yang hari-hari ini membutuhkan pemulihan dalam rumah tangga, dalam ekonomi mereka, dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga ya Tuhan yang hari-hari ini merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, biar Tuhan bukakan jalan. Tuhan pertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang maju. Tuhan pertemukan dengan tempat di mana mereka anak Tuhan harus bekerja, harus berkarya. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anaknya yang sedang sakit. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anak yang sedang mencari pekerjaan. Biar Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Kami doakan anak-anak kami hidup dalam anugerah dan keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Biarlah Allah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tunggu Tuhan sendiri yang berperkara atas apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat, sehingga apa yang mereka kerjakan, usahakan, dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan yang mempertemukan mereka dengan promosi-promosi ilahi dalam kehidupan mereka. Tatkala mereka setia mengiring Tuhan, tatkala mereka setia beribadah mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Ada anak-anak Tuhan yang sedang merintis usaha yang baru. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat.
yang menjadi rencana dan destiny Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau pegang setiap anak-anak-Mu yang berumah tangga, agar suami-suami mengasihi istri, istri-istri mengasihi dan menghormati suami, bahkan orang tua mengasihi anak, mencintai anak, anak-anak menghormati orang tua. Di tengah-tengah rumah tangga keluarga dari hamba-hamba-Mu, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga keluarga mereka hidup dalam keberkatan, keluarga mereka dijaga, disertai, bahkan rumah tangga mereka dipenuhi dengan suasana sorga. Bapak, hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka, dalam pernikahan mereka rindu untuk dikaruniakan keturunan. Hamba berdoa dan hamba memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga ada rumah tangga, ada istri-istri yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, dibukakan kandungan mereka, diberkatilah rahim mereka. Di dalam nama Yesus, mereka dipercayakan keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap orang-orang muda yang berdoa di pagi hari ini. Biarlah masa muda mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, sebab Tuhan dijadikan nomor 1 dalam hidup mereka. Maka mereka akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat masa muda mereka dan memberkati masa muda mereka di dalam nama Yesus. Dan orang-orang muda ini hidup dalam keberkatan Tuhan. Orang-orang muda ini hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan juga pertemukan dengan tulang rusuk mereka. Di dalam nama Yesus, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, mengasihi, mencintai mereka, menghargai mereka, bahkan mengasihi, mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Ada di antara keluarga kami yang mungkin belum mengenal Yesus, atau mungkin masih hidup jauh dari Tuhan. Hari ini kami mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyebutkan nama mereka masing-masing. Biarlah kasih karunia Tuhan mengetuk hati mereka, menjamah hidup mereka, sehingga mereka dipulihkan. Mereka mengalami kuasa lawatan Tuhan. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dituntun, diterangi hidup mereka dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, biarlah kota kami diberkati Tuhan. Kota kami disertai, dijaga Tuhan. Kota kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, beribadah dengan perlindungan, dengan damai, dengan kasih, dengan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang memberkati kota-kota di mana ada anak-anak Tuhan yang sulit untuk beribadah. Kami berdoa ada terobosan di kota tersebut di dalam nama Yesus, sehingga anak-anak Tuhan boleh beribadah di kota-kota mereka. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kota, Tuhan ketuk hatinya di dalam nama Yesus, sehingga kota-kota di bangsa kami anak-anak Tuhan boleh bebas beribadah dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan nyatakan kuasa atas tempat-tempat tersebut. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kami ucapkan berkat Indonesia penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa buat hasil-hasil bumi bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan ekonomi bangsa kami Indonesia pulih, diberkati, maju, bertumbuh dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, sehingga Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri yang ada, biarlah mereka hidup dalam keberkatan dan kasih setia Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat para gubernur, para bupati, para wali kota atas bangsa kami. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Tuhan berkati mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Tuhan tolong agar mereka bisa memutuskan, setiap mereka mengambil keputusan yang terbaik untuk memajukan bangsa ini, memajukan kepemimpinan mereka. Maka kami berdoa buat rencana pemilihan presiden. Tuhan tolong
Sehingga semua dalam kendali Tuhan, semua dalam campur tangan Tuhan. KPU yang ada, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami umat-Mu, masing-masing di rumah kami, baik mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka yang bergabung melalui Zoom, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Turunlah berkat-Mu atas hidup mereka, berkat damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Bahkan apa yang menjadi keperluan kehidupan setiap anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang menyediakan. Sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat sepanjang hari ini. Kami hidup dalam keberkatan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan aneh, jangan stres, jangan tertekan ketemu dengan orang-orang yang unik. Kenapa saya sebut unik? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang membalas yang baik yang pernah kita lakukan dengan kejahatan. But it's okay. Jadikan itu sebagai pembentukan kita. Jangan simpan kecewa, jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati. Serahkan sama Tuhan, doakan mereka sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita kembali ketemu besok. Dan bantu sebarkan doa pagi ini sehingga pesan firman Tuhan boleh dengar banyak orang dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.